Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisha Alfiani Tias. Saya prodi Pendidikan Ekonomi dari semester 6B Karyawan. Kali ini saya akan berpresentasi tentang penguatan infrastruktur digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis smart governance di Kota Banda Aceh. Infrastruktur digital seringkali dianggap sebelah mata dalam pembangunan smart city. Dimensi smart city terdapat smart governance yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan sebuah teknologi informasi. Dalam konteks Kota Banda Aceh, isu penguatan infrastruktur digital sangat menarik untuk dikaji. Terlebih dalam buku Master Plan Smart City Kota Banda Aceh disebutkan salah satu kelemahan dan pelaksanaan smart governance ialah infrastruktur digital yang kurang memadai. Hasil observasi juga menunjukkan pelaksanaan smart governance masih sering bermasalah seperti website down dan juga error. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebuah strategi dan kendala pemerintah Kota Banda Aceh dalam penguatan infrastruktur digital dengan menggunakan teori infrastruktur digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penguatan infrastruktur digital dalam mendukung pelaksanaan pemerintah daerah yang berbasis smart governance, yaitu sumber daya manusia. Pemerintah melakukan penambahan dan mendorong sumber daya manusianya untuk belajar secara mandiri, teknologi dan membangun aplikasi super app, upgrade sesuai dengan kebutuhan ke depan dan membangun aplikasi super app. Proses pemerintah memulai transformasi digital dari pemerintahan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hambatan yang dialami yaitu keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran dan kurangnya komitmen pemimpin. Untuk itu, diharapkan pemerintah Kota Banda Aceh dapat memprioritaskan untuk penguatan infrastruktur digital untuk menyusun kerangka kerja dan standar operasional prosedur untuk menjalankan smart governance. Penyusunan yang sangat regulasi untuk menambah sumber daya manusia, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika Kota Banda Aceh, mempercepat integrasi satu data dan pengelolaan aplikasi pada satu server Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Kota Banda Aceh. Infrastruktur digital adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi TIK yang menyediakan kemampuan digital seperti penyimpanan data dan layanan komputer. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat dan juga pesat, pengembangan infrastruktur digital yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan kemajuan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat sendiri. Contohnya saja, infrastruktur digital lain seperti internet backbone, fixed backbone, mobile communication, data center, cloud computing, application, dan juga yang lainnya. Transformasi digital sendiri di Indonesia masih banyak hal yang perlu diperbaiki, terutama pada infrastruktur pendukung seperti listrik, internet, dan jaringan pita lebar berkecepatan tinggi untuk mendukung sebuah pelaksanaan smart governance. Smart City pada hakikatnya merupakan pemanfaat teknologi agar kota lebih cerdas dan juga efisien. Inovasi layanan sangat penting apabila Smart City ini terlaksanakan, dikarenakan akan banyak kepentingan dari berbagai kalangan. Dalam proses pembangunan Smart City, pemerintah menjadi pemeran yang sangat penting dalam mengembangkan infrastruktur digital untuk menciptakan lingkungan kota yang interaktif dan juga partisipatif. Menurut Robertson dan Schreiber menyebutkan bahwa istilah infrastruktur masih berkaitan dengan makna suatu struktur yang ada di bawah struktur. Maksudnya ialah terdapat beberapa lapisan yang saling terhubung. Infrastruktur memiliki karakteristik sebagai berikut: pemakaian yang lebih luas dari struktur lainnya. Yang kedua, lebih mengikat dan elastis dibanding dengan struktur lainnya. Yang ketiga, terhubung dengan struktur lainnya, pengelolaan yang berbeda dibanding dengan struktur dukungannya. Robertson dan Schreiber menyebutkan terdapat 3 area keseimbangan yang diperlukan untuk infrastruktur digital. Di antaranya yaitu 1.
Sumber daya manusia yang meliputi pada peran keterampilan, dan struktur organisasi yang meliputi pada proses pembangunan infrastruktur. Perubahan pada profil kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki pemerintahan merupakan wujud dari upaya dalam transformasi digital. Yang kedua adalah teknologi yang berupa perangkat keras dan perangkat lunak sebagai bagian dari infrastruktur digital. Teknologi yang akan digunakan untuk sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan seperti andal, aman, fleksibilitas dalam perkembangan serta cost efektif. Dan yang ketiga adalah proses penentuan standar dalam proses pembangunan infrastruktur digital. Transformasi digital secara tidak langsung akan membuat berbagai paradigma, opini, dan batasan atas proses transformasi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Penerapan transformasi digital tentunya diharapkan dapat menghasilkan optimistis dan efektivitas pelayanan publik, serta mempercepat proses pengambilan keputusan oleh pemimpin pemerintahan. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan mengutamakan penggunaan analisis yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan induktif dalam prosesnya. Penggunaan metode kualitatif, penelitian gunakan untuk membantu memahami fenomena tertentu, dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan memahami secara detail dan juga rinci. Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh yang berdasarkan karena Kota Banda Aceh menjadi salah satu kota yang menjalankan Smart Governance atau Smart City yang diusung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Metode pengumpulan data ialah sebuah wawancara. Hasil dan pembahasan. Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh yang menjadi pusat ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, politik, dan pemerintah di Provinsi Aceh. Smart Governance adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, terkhusus pemerintah Kota Banda Aceh, dalam meningkatkan pelayanan publik yang mengikuti kebutuhan zaman yang berbasis pada digital. Oleh karena itu, dalam menjalankan segala program Smart Governance, infrastruktur digital merupakan sarana dan prasarana yang diperuntukkan untuk mendukung sebuah pelayanan publik yang berupa pada layanan telekomunikasi, internet, dan penyebaran informasi. Jadi kesimpulannya adalah strategi yang dilakukan untuk sumber daya manusia dari segi jumlah akan ditambah sesuai dengan kebutuhan, dan dari segi kuantitas mendorong untuk belajar mandiri. Dari sisi teknologi yang meliputi perangkat keras dan perangkat lunak, untuk perangkat keras yang dimiliki oleh pemerintah Kota Banda Aceh sudah baik dan kedepannya akan menambah dan upgrade sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi. Dan dari sisi perangkat lunak menggunakan software open source dan penggunaan aplikasi yang berbasis website. Dari sisi proses akan mempercepat transformasi digital di lingkungan pemerintahan dan melakukan sosialisasi. Hambatan yang dihadapi dalam penguatan infrastruktur digital dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang berbasis smart governance antara lain yaitu kurangnya sumber daya manusia yang tersedia, keterbatasan sumber daya anggaran, dan kurangnya komitmen dari pemimpin. Sarannya, diharapkan Wali Kota Banda Aceh dapat memperhatikan dengan serius untuk penguatan infrastruktur digital sebagai upaya untuk melaksanakan pemerintah daerah yang berbasis smart governance sebagai bentuk komitmen pemerintahan Kota Banda Aceh yang sudah merencanakan dan menjalankan smart city. Penguatan infrastruktur digital dapat dimulai dengan meningkatkan dan menambah sumber daya manusia yang menjadi kendala bagi Diskominfotik Kota Banda Aceh. Selanjutnya dapat meningkatkan perangkat lunak guna memaksimalkan pelaksanaan smart governance dan membuat standar operasional prosedur SOP tertulis yang mengatur rencana capaian tahunan sebagai pedoman untuk melaksanakan smart governance dan penguatan infrastruktur digital. Saya akhiri presentasinya. Apabila ada salah dan kekurangannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.